الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mata kita ini masih saja melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kepada kita nikmat untuk dapat melihat. Meskipun lisan kita ini masih saja menceritakan aib orang lain, menghina, mencela, lagi-lagi Allah masih saja memberikan kepada kita nikmat untuk berbicara, untuk merasakan makanan. Meskipun terkadang anggota tubuh kita ini sering lalai, sering tidak sujud kepadanya, lagi-lagi Allah masih memberikan fungsi-fungsi yang masih lengkap untuk anggota tubuh kita. Seseorang itu dikatakan hebat, dikatakan baik pada hakikatnya, dia itu sedang ditutup aib dan dosanya. Sekiranya Allah bukakan tabir dosa, kekhilafan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berani bertemu dengan kita, akan duduk di samping kita, akan bertegur sapa antar sesama. Tapi dengan rahmat Allah yang sangat luas, yang dengan rahman dan rahimnya Allah masih menutup aib kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Maka hadirnya kita di tempat yang sangat mulia ini adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Karena tidak sedikit orang yang semalam tidur namun tidur untuk selama-lamanya. Bisa jadi kita masih dihidupkan di hari Jumat ini dikarenakan banyaknya dosa-dosa yang belum terampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia itu diciptakan dari dua unsur, ruh dan jasad. Ruh itu adalah dimensi batin yang tidak terlihat, sedangkan mata, telinga, tangan, kaki adalah dimensi lahir yang terlihat.
Sayyidatuna Aisyah mengatakan betapa banyak manusia itu sibuk memikirkan zahirnya, covernya. Ketika lecet sedikit di mobil, cari bengkel untuk memoles kembali agar mobil itu terlihat bagus dan lain sebagainya. Namun jarang sekali atau sedikit sekali orang yang melihat, yang memperhatikan batinnya. Maka perlu ada keseimbangan antara lahir dan batin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana zahir ini, perut kita ini lapar, kita akan mencari makanan. Perut ini haus, kita merasakan dahaga, kita akan mencari minuman. Namun apabila hati kita ini, batin kita ini terasa haus dahaga, kita masih bermalas-malasan untuk mencari makanannya. Kita terlalu bosan untuk berlama-lama mendengar ceramah, mendengar khutbah, duduk di majlis zikir misalnya. Padahal itu Allah sedang memberikan kepada kita makanan untuk batin kita. Maka hadirnya kita di tempat ini sekali lagi adalah untuk kita memberi makan kepada batin kita yang mungkin sudah banyak kurangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang itu dapat dikatakan berdosa karena dua faktor. Yang pertama, dikarenakan tarkul wajiban, meninggalkan kewajiban. Salat 5 waktu misalnya dia tinggalkan, puasa di bulan suci Ramadan dia tinggalkan, dan seterusnya. Dan juga yang kedua adalah fi'lul muharramat, mengerjakan yang Allah haramkan. Ini juga mendatangkan dosa. Di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 110 yang kita baca di awal tadi, Allah mengatakan, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah. Barang siapa yang berbuat kesalahan, aw yadhlim nafsahu, atau dia menganiaya dirinya dengan dosa, kemudian apa yang harus dia lakukan? Thumma yastaghfirillah, dia kemudian beristighfar kepada Allah. Maka apa janji Allah? Yajidillaha ghafurar rahim, maka dia akan bertemu dengan Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa kita ini terlalu banyak. Dosa kita ini bisa jadi antara kita dan Allah subhanahu wa ta'ala, hablum minallah. Maka ini harus kita bersegera untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera memperoleh keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbuat ketaatan. Kemudian dalam hal-hal yang positif seperti ini, untuk mencari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat maksud kami, Allah memerintahkan lagi kita untuk fastabiqul khairat. Kemudian ketika pelaksanaan Jumat ini, untuk kita bersegera fas'au ila dzikrillah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, fafirru ila Allah. Ungkapan di dalam Al-Quran yang maknanya adalah kita bersegera memperoleh kebahagiaan akhirat dengan kita melakukan ketaatan. Namun apabila halnya yang berhubungan dengan mencari rizki, maka Allah katakan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, berjalan, tidak terburu-buru, karena rizki itu memang sudah ada kadar masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita perlu bersegera untuk memohon ampun kepada Allah?
Mengapa kita perlu bersegera untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ajal kita ini tidak menunggu taubat kita. Ada sebuah cerita, berita di Timur Tengah, ada seorang pasien yang dibawa oleh mobil ambulan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di dalam mobil ambulan itu, pasien itu dikawal oleh saudara-saudaranya, keluarganya. Tepat di sebuah perempatan terjadilah kecelakaan. Ketika dicek, ternyata semuanya meninggal kecuali pasien tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meninggal itu bukan harus sakit dulu, bukan harus tua dulu. Tidak sedikit yang muda-muda duluan berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu bersegera untuk beristighfar kepada Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan, baik yang secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, berjamaah, sendiri-sendiri, atau dosa-dosa yang kita tidak sadari bahwa itu adalah dosa. Maka ada sebuah doa, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, ampunilah kami apa dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang. Wa ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna, apa yang kami sembunyi-sembunyikan. Wa ma a'lanna, apa yang terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minna, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu bahwasanya itu adalah dosa, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang seseorang berbuat dosa itu karena merasa tidak diperhatikan. Korupsi-korupsi yang terjadi di negeri ini karena merasa tidak diawasi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, merasa dianya tidak ada yang memperhatikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperhatikan setiap gerak-gerik tingkah laku kita. Di dalam sebuah syair, ahli ilmu pernah mengatakan, kam yaranallahu fi sirrina na'sahu. Betapa banyak di saat kesendirian kita bermaksiat kepadanya. Kita tutup semua pintu, kita kunci semua jendela. Kita merasa aman di dalam tempat tersebut. Kita tinggalkan salat, kita tidak berpuasa, kita bermaksiat, menantang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah melihat kita. Beliau melanjutkan, wal qalbu minni yas'al ila mata taghfal. Hati kecil ini pun bertanya, sampai kapan engkau akan lalai? Sampai kapan engkau akan mendirikan salat? Kuburuna tubna min qabli ma tubna. Apakah sampai kuburan itu selesai digali kita belum bertobat? Ya laitana tubna min qabli ma tubna. Mudah-mudahan kita sempat bertobat sebelum kuburan itu selesai digali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa catatan dari para ulama agar kita bisa terbebas dari dosa, dari maksiat. Ada beberapa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah at-tark, meninggalkan dosa itu. Kita punya azam. Yang kedua, punya keinginan yang kuat untuk tidak lagi kembali kepada dosa itu. Yang ketiga adalah an-nadam. Perlu kita menyesali dengan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apabila pernah kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, maka kita kembalikan kepada yang berhak. Dan yang terakhir, dilakukan taubat ini sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i? Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah.
Beliau terkenal dengan ahli ilmu, ulama yang sangat besar, yang hafalannya sangat kuat. Namun tiba-tiba suatu ketika hafalan beliau bermasalah. Kemudian beliau melaporkan kepada gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Saya melapor kepada guru saya tentang masalah dengan hafalan saya. Al-Imam Asy-Syafi'i itu kalau membaca sekali langsung terhafal. Dan beberapa penjelasan-penjelasan lain saking kuatnya hafalan beliau. Namun suatu ketika ada masalah dengan hafalan beliau. Maka Imam Waqi' mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau arahkan saya untuk meninggalkan maksiat. Kenapa perlu meninggalkan maksiat? Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengatakan karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda al-'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan sampai kepada orang yang bermaksiat. Pertanyaannya, apa maksiat yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i? Dari catatan yang kami dapatkan, disebutkan bahwasanya suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i pernah di sebuah toko buah, beliau memakan sesuatu, kita katakan buah kurma, yang mana buah kurma yang beliau makan ini di luar timbangan dari yang beliau beli. Jadi satu biji butir kurma yang masuk ke dalam tubuh Al-Imam Asy-Syafi'i membuat hafalannya bermasalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya kemaksiatan itu bisa terjadi dengan berbagai kegiatan-kegiatan, termasuk ketika kita berjual beli. Ini hal haram dan halal. Ini perlu kita perhatikan karena akan membuat keluarga kita apabila kita bawa harta itu ke rumah akan membuat bermasalah. Untuk istri kita misalnya, anak kita sulit dalam menghafal, coba kita cek kembali bagaimana harta yang kita bawa pulang ke rumah kita, apakah harta itu adalah harta yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tutup dengan sebuah hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak manusia, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apabila engkau masih saja memohonkan kepadaku, memohon ampun kepadaku, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, mengharap ampunanku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Saya akan mengampuni dosa-dosamu dan saya tidak peduli seberapapun banyaknya. Lau balagat dhunubuka ananas sama, sekiranya dosamu itu membumbung tinggi setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu. Innaka law ataitani biqirabil ardi khataya, sekiranya dosamu itu sudah memenuhi bumi ini, kemudian engkau beristighfar kepadaku dengan syarat engkau tidak melakukan kesyirikan kepadaku, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan sebanyak dosa-dosamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan renungan untuk kita bersama, untuk bersegera kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar sebenarnya bukan dikarenakan kita itu barusan mengerjakan dosa, tapi di setiap waktu, di setiap kesempatan. Karena ketika kita beristighfar setelah salat, sebenarnya apa fungsinya? Bukankah kita barusan saja melakukan ketaatan? Namun kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah beristighfar? Kita beristighfar setelah salat
Karena kita barusan saja keluar dari dimensi ketaatan yaitu salat kepada dimensi yang kita tidak tahu apakah kita akan berbuat ketaatan atau kemaksiatan. Maka istighfar itu adalah benteng antara salat dan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak bermaksud menggurui guru-guru kami yang ada di sini. Ini hanya bagian daripada watawassaw bil haqqi watawassaw sabri, dan tidak berarti yang menyampaikan ini sudah lebih baik daripada yang mendengarkan. Tidak sama sekali. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah terima segala amalan kita. Allah tutup aib kita. Allah sampaikan cita-cita kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal